Ayo, satu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adib Anwar Sanusi dengan NIM 250904114110039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurullah Syafi'i dengan NIM 2509041110041. Di sini kami berdua akan membuat video tugas tentang hadis kudus dengan berjudul apa? Judul. Anti korupsi dalam pandangan Al-Quran dan hadis. Oke, mulai. Assalamualaikum Syafi'i, kamu lagi belajar apa? Waalaikumsalam. Saya lagi belajar tentang kejujuran dalam Islam, khususnya berkaitan dengan anti korupsi. Wah, pas banget. Saya juga lagi mencari tentang materi itu. Dan kenapa sih kamu kenapa sih kejujuran itu sangat ditekankan dalam Al-Quran? Karena kejujuran itu salah satu akhlak utama dalam Al-Quran. Memerintahkan kita untuk selalu berkata benar. Misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 70 kita disuruh berkata yang benar agar amal kita diperbaiki. Oh iya, aku juga tahu mendengarkannya. Berarti kejujuran itu bukan sekedar soal ucapan ya, tapi juga perbuatan. Ya, betul. Termasuk dalam hal amanah. Seperti korupsi itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah, jadi jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau dalam hadis ada nggak yang membahas soal itu? Oh, tentu ada. Rasulullah bersabda bahwa Iya. kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Sebaliknya, sebuah adegan membawa kejahatan dan akhirnya ke neraka gitu. Oh, berarti korupsi itu bisa dimulai dari ingkasan kecil ya? Ya, Ayo. benar, misalnya awalnya tidak jujur. Dan dalam hal baik atau hal kecil lama-lama bisa menjadi kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, orang itu bisa mengambil sesuatu yang bukan haknya atau lebihnya mencuri gitu. Makanya korupsi itu berbahaya banget ya. Ya, Dampaknya bukan hanya terhadap pelaku, namun juga terhadap masyarakat yang luas. ya benar. Karena korupsi bisa menyebabkan kemiskinan yang tidak terkendali, bahkan merusak kepercayaan orang-orang sekitar gitu. Apalagi dia memiliki status seperti pemimpin gitu. Terus bagaimana cara kita sebagai mahasiswa menerapkan sikap ini? Yaitu yang pertama kita harus memulai dari hal yang kecil. Contohnya seperti saat kita ujian kita tidak boleh menyontek. Ya. Terus berbohong kepada guru, dosen, orang tua dan bertanggung jawab tugas yang diberikan olehnya gitu. Kadang terdapat godaan juga sih, apalagi kalau teman-teman pada nyontek ya. Itu bisa jadi tantangan. Tapi kalau kita ingat bahwa Allah menjaga kita, jadi lebih kuat untuk tetap jujur gitu. Betul juga. Jadi kejujuran itu bukan hanya soal manusia, tapi juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Jadi bahkan dalam Islam orang yang jujur akan mendapatkan gelar yang tinggi yang disebut sebagai gelar Asyidq. Wah, bagus ya. Berarti kejujuran itu bukan hal yang sepele ya. Ya, betul. Karena itu bukan hal yang sepele, itu sangat penting, bahkan bisa jadi benteng untuk mencegah korupsi di masa depan. Berarti kalau semua orang jujur, mungkin korupsi bisa berkurang drastis di Indonesia ini. Betul. Karena korupsi itu akar utamanya adalah ketidakjujuran dan keserakahan. Berarti jadi gini, kesimpulannya itu adalah kejujuran itu harus ditanamkan sejak dini ya. Ya, karena agar kita bisa hidup jujur dan tidak tertipu untuk melakukan korupsi gitu. Makasih ya Syafi'i. Oh iya, Penjelasanmu sangat membantu saya. siap. Dan saya ingin memberikan 5 soal kepada kamu. Oke, Apakah siap menjawabnya? insya Allah. Oke. Nah. Oke. Syafi'i, saya kan sering mendengar tentang pentingnya kejujuran dan anti korupsi dalam Islam. Sebenarnya bagaimana sih konsepnya dalam Al-Quran dan hadis? Pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi dalam Islam, kejujuran itu disebut asyidq kan? Ya. Dan itu adalah salah satu akhlak utama yang sangat ditekankan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah merintahkan orang beriman untuk selalu jujur. Oh,
Ayatnya kayak apa, Pak? Bisa Bapak contohkan ayatnya? Hmm, salah satunya ada di surat At-Taubah ayat 119. Saya bacakan artinya saja. Ya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Ya. Ini menunjukkan dengan orang-orang yang menunjukkan bahwa kejujuran bukan hanya perilaku pribadi, tapi juga budaya yang harus dibangun bersama. Oh, berarti kejujuran itu sangat penting ya dalam kehidupan kita. Betul. Karena Nabi Muhammad SAW juga menegaskan dalam hadis, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, seperti yang tadi, kebaikan membawa ke surga. Jadi jujur itu bukan cuma soal dunia tapi juga akhirat gitu. Kalau dikaitkan dengan korupsi itu bagaimana, Pak, kaitannya? Korupsi itu sebenarnya lawan dari kejujuran kan. Ya. Dalam Islam, korupsi bisa masuk dalam kategori ghulul, yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya, terutama dari harta umum. Oh, jadi sudah ada konsepnya sejak dulu ya ini. Oh, pasti. Karena dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 161 bahwa tidak mungkin seseorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan. Ini menunjukkan bahwa pengkhianatan terhadap amanah termasuk korupsi sangat dilarang. Amanah itu maksudnya apa, Pak? Yang dia masukkan dengan amanah itu? Amanah itu kepercayaan. Misalnya, kalau seseorang diberi jabatan atau tanggung jawab mengelola Ya. uang, dia harus menjaga dengan jujur. Oh. Kalau dia menyalahgunakan itu termasuk korupsi gitu. Walah. Berarti korupsi itu bukan cuma soal negara, tapi juga dosa ya. Ya, tepat sekali. Dalam hadis Nabi SAW bahkan menyebut bahwa pelaku ghulul mempertanggungjawabkan jawab perbuatannya di akhirat itu sangat berat. Oh, kenapa ya, Pak? Korupsi ini masih banyak terjadi padahal sangat jelas itu dosa. Tidak boleh dilakukan. Mungkin karena lemahnya iman dan kurangnya kesadaran Ya. moral, kadang orang tahu itu salah tapi tergoda oleh harta kekuasaan. Ya. Oke. Lalu bagaimana cara mencegahnya, Pak, menurut Islam? Banyak. Ya. Beberapa cara, pertama menanamkan kejujuran sejak kecil gitu. Terus yang kedua memperkuat iman dan takut kepada Allah. Dan ketiga membiasakan hidup sederhana atau tidak tamak. Berarti jadi pendidikan itu sangat penting ya bagi kita. Oh, itu sangat penting. Kalau sejak muda sudah dibiasakan jujur, nanti saat dewasa dan punya jabatan, dia tidak mudah tergoda untuk korupsi gitu. Berarti kita sebagai mahasiswa ini juga punya peran penting ya? Oh, tentu. Misalnya tidak mencontek saat ujian, itu juga bagian dari kejujuran. Kalau dari hal kecil saja sudah curang, nanti terbiasa sampai besar gitu, hal yang besar. Wah, saya ini baru sadar, Pak. Ternyata mencontek itu bisa jadi awal perilaku yang tidak baik, yang lebih berperilaku jelek bagi kita. Ya. Islam mengajarkan bahwa kebiasaan kecil akan membentuk karakter. Kalau jujur dalam kecil, insya Allah akan jujur hal yang besar. Apakah ada contoh dari Nabi tentang kejujuran ini? Banyak. Nabi Muhammad bahkan mendapat gelar Al-Amin. Artinya orang yang terpercaya bahkan sebelum menjadi nabi. Beliau sudah dikenal sangat jujur. Ya. Berarti kejujuran ini adalah kunci dalam kepercayaan. Ya. Ya, betul. Tanpa kejujuran, Nabi Muhammad itu sulit gitu. Tidak ada kepercayaan dan tanpa kepercayaan masyarakat bisa rusak. Itulah yang sering terjadi dalam kasus korupsi. Oh, jadi saya semakin paham sekarang, Pak. Kejujuran itu bukan cuma nilai pribadi, tapi juga berdampak besar bagi masyarakat dan kehidupan selanjutnya. Tepat. Kalau semua orang jujur dan amanah, korupsi bisa dicegah dan kehidupan akan lebih adil. Berarti sangat penting ya ini kejujuran ini. Oh, tentu itu sangat penting banget. Tanpa kejujuran kita tidak bisa hidup dengan dipercaya. Ya, gitu. Oke, Pak, terima kasih banyak atas penjelasan yang tadi sangat membuka wawasan kita dan mendapatkan ilmu, tambahan ilmu tentang memimpin. Amin. Ya. Sama-sama, Tentang semoga percaya di lingkungan masyarakat. ya. Oke.
Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang jujur Iya, dan Pak. menjauhi segala bentuk korupsi. Nah, amin ya rabbal Oke. alamin. Oke, sekian Sekian. video presentasi kami. Ya, mohon maaf bila kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.